Salam. Selamat datang di channel Mr. Calisan. Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih. Tapi mengapa banyak orang membencinya? Bahkan sampai sekarang, kali ini kita akan bahas mengapa banyak orang membenci Yesus. Simak sampai habis. Ada satu hal yang aneh dalam sejarah manusia. Yesus Kristus mengajarkan kasih, mengampuni musuh, menolong orang miskin, menyembuhkan orang sakit, menghibur mereka yang hancur. Namun, anehnya, di saat yang sama, dia juga menjadi salah satu pribadi yang paling dibenci dalam sejarah. Kenapa? Kenapa seseorang yang berbicara tentang kasih justru ditolak begitu keras? Kalau dipikir-pikir, Yesus tidak memimpin pasukan perang, tidak membangun kerajaan politik, tidak hidup mewah, bahkan dia hidup sederhana. Namun, tetap banyak orang ingin membunuhnya. Dan itu menunjukkan sesuatu. Masalahnya bukan sekadar tindakan Yesus, tapi apa yang Yesus wakili. Banyak tokoh disukai karena membuat manusia nyaman. Tapi Yesus sering membuat manusia gelisah. Karena dia tidak hanya berbicara tentang kebaikan, dia berbicara tentang hati manusia, tentang dosa, tentang kemunafikan, tentang pertobatan. Dan tidak semua orang suka mendengar itu. Banyak orang suka Tuhan, selama Tuhan mendukung hidup mereka, mendukung keinginan mereka, membuat mereka nyaman. Tapi saat Tuhan mulai menegur, manusia mulai menjauh. Dan Yesus sering melakukan itu. Menariknya, yang paling sering bentrok dengan Yesus bukan orang berdosa biasa, tapi orang-orang religius. Karena Yesus menyingkapkan kemunafikan mereka. Mereka terlihat suci di luar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan kebenaran seperti itu menyakitkan bagi ego manusia. Bayangkan ruangan gelap, saat lampu dinyalakan, semua debu mulai terlihat. Dan seringkali manusia lebih nyaman dalam gelap daripada menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Yesus seperti terang itu, dan tidak semua orang suka terang. Di zaman modern, banyak orang berpikir kasih berarti tidak boleh menegur, tidak boleh menyinggung, tidak boleh membuat orang tidak nyaman. Padahal kasih sejati kadang justru berkata jujur, dan Yesus melakukan itu. Masalahnya, kebenaran sering terasa mengganggu. Karena manusia suka membenarkan dirinya sendiri, suka merasa dirinya cukup baik. Dan Yesus berkata sesuatu yang sulit diterima, bahwa hati manusia membutuhkan pertobatan. Hari ini kata dosa terasa tidak populer. Manusia modern lebih nyaman berbicara tentang kesalahan daripada dosa. Karena dosa berarti ada sesuatu dalam diri manusia yang benar-benar salah. Dan ego manusia sulit menerima itu. Banyak tokoh bisa dikagumi dari jauh, tapi Yesus berbeda. Karena cepat atau lambat, manusia harus mengambil sikap terhadapnya, menerima, menolak, atau mencoba mengabaikannya. Dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Yesus berkata, "Kasihi musuhmu, ampuni mereka yang melukaimu, rendahkan dirimu, jangan hidup untuk uang, jangan munafik." Dan semua itu bertentangan dengan sifat alami manusia. Dunia mengajarkan balas dendam, kejar diri sendiri. Jadilah nomor satu. Yang penting menang. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan ajaran seperti itu sering dianggap lemah oleh dunia. Ini penting. Yesus bukan hanya guru moral. Dia membuat klaim yang sangat besar bahwa dia adalah jalan kepada Tuhan. Dan klaim seperti itu membuat banyak orang marah. Karena manusia modern suka semua jalan dianggap sama. Hari ini banyak orang berkata, semua orang punya kebenaran masing-masing. Namun Yesus berkata tentang kebenaran dengan sangat tegas. Dan itu berbenturan dengan budaya modern. Kalau Yesus hanya tokoh sejarah biasa, mungkin dunia tidak akan terlalu terganggu. Tapi sampai hari ini, nama Yesus masih memicu emosi kuat. Kenapa? Karena ada sesuatu tentang Yesus yang terus mengusik hati manusia. Menariknya, tidak semua orang membenci Yesus dengan terang-terangan. Ada juga yang mengabaikannya, menertawakannya, menganggapnya
tidak relevan. Dan kadang, sikap dingin lebih berbahaya daripada kebencian terbuka. Banyak orang suka Yesus versi lembut saja. Yesus yang hanya bicara cinta, tapi menolak bagian saat Yesus berbicara tentang dosa, penghakiman, pertobatan, pengorbanan. Padahal semuanya bagian dari pesannya, karena mengikuti Yesus berarti mengakui bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita butuh diselamatkan, dan ego manusia sangat sulit menerima itu. Kalau jujur, banyak manusia sebenarnya ingin hidup tanpa Tuhan yang mengatur mereka, karena manusia ingin menentukan sendiri apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik. Dan Yesus menantang semua itu. Kasih Yesus bukan sekadar membuat manusia nyaman, kasih-Nya mengubah manusia, dan perubahan selalu terasa tidak nyaman. Ini bagian paling mengejutkan. Saat disalibkan, Yesus Kristus tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Artinya, bahkan di tengah kebencian manusia, kasih Tuhan tetap ada. Salib terlihat seperti kemenangan kebencian. Namun, dalam iman Kristen, salib justru menjadi lambang kasih terbesar, bahwa Tuhan rela menderita demi manusia, bahkan manusia yang menolaknya, karena hati manusia tidak banyak berubah. Teknologi berubah, zaman berubah, tapi manusia tetap bergumul dengan ego, kesombongan, dosa, dan keinginan hidup tanpa Tuhan. Dan itu yang membuat banyak orang tidak nyaman, karena lebih mudah menyalahkan dunia daripada menghadapi hati sendiri. Lebih mudah mengkritik agama daripada bertobat. Menariknya, pribadi yang sama, yang dibenci banyak orang, justru mengubah hidup jutaan orang, memberi harapan, menyembuhkan hati, mengangkat mereka yang hancur. Dan itu membuat pertanyaan ini semakin menarik. Siapa sebenarnya Yesus? Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan kenapa banyak orang membenci Yesus, tapi siapa Yesus bagiku? Guru biasa, tokoh sejarah, atau benar-benar Tuhan yang memanggil manusia untuk berubah? Mungkin Yesus dibenci bukan karena dia jahat, tapi karena terang selalu membuat kegelapan tidak nyaman, karena kebenaran selalu mengusik hati manusia, dan karena kasih sejati tidak hanya menghibur manusia, kasih sejati juga mengubah manusia. Dan mungkin itulah alasan nama Yesus masih mengguncang hati manusia ribuan tahun kemudian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika bermanfaat, silakan share, tulis komen, beri like, dan dukung channel Mr. Chalisan dengan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati imanmu.